Di mana firman Tuhan disampaikan kita percaya, di situ ada hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, maka di situ terjadi keubahan. Ya, keubahan. Segala sesuatu diubahkan untuk menjadi seturut kehendak Tuhan. Bahkan firman Tuhan sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Jadi ketika firman dikumandangkan, disampaikan, maka ada hadirat Tuhan. Maka percayalah, siapa yang mau hidupnya diubahkan, ya, masa depannya diubahkan menjadi lebih cerah, lebih indah. Yang mau nikah, rumah tangganya diubahkan seturut firman Tuhan, maka baik-baik dengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, sedikit saya mau ingatkan, Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, ketika dia menyampaikan firman Tuhan, banyak ketika itu yang mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dengar, langsung dari mulut Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu, hanya beberapa yang bisa betul-betul diberkati Tuhan, terjadi mujizat dalam kehidupannya. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh. Kan banyak berkerumun datang mendengar Yesus, ya, berkerumun memandangi Yesus. Tetapi yang dijamah itu, yang diberkati itu, yang mendapat pertolongan itu siapa? Ya, perempuan yang sakit pendarahan. Karena apa? Karena dia sungguh-sungguh. Dia merasa betul-betul aku ini butuh jamahan tangan Tuhan. Banyak orang hanya datang ya hanya sekedar melihat, tidak sungguh-sungguh, tidak merasa terlalu butuh. Hanya melihat-lihat saja. Ya, kita pun seperti itu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ibadah, ya sudahlah ibadah, dengar firman Tuhan, jam 1 siang selesai pulang. Tapi kalau kita kadang-kadang Tuhan izinkan punya masalah, beban masalah hidup, persoalan, entah itu masalah rumah tangga, ekonomi dan sebagainya. Lalu kita datang sungguh-sungguh beribadah, saat kita menyembah pun kita sudah hancur hati Bapak Ibu. Dan kita akan merasakan tangan kasih Tuhan. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, dengan yakin kita memperhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan itu, seperti Tuhan yang berkata-kata pada kita, bukan melihat saya saudara. Maka firman Tuhan itu akan menjamah kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita, memberkati kehidupan kita. Bahkan terjadi mujizat. Seperti lagu tadi, percaya saja. Percaya saja. Masalahnya kita kadang ragu-ragu, bimbang saudara. Padahal sepatah kata saja, seperti perwira itu. Sudahlah Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau di dalam rumahku. Katakan saja, sepatah kata saja. Maka pasti hambaku itu akan sembuh, yakin dia saudara. Percaya dia, percaya. Oh percaya saja, mungkin dia sebelumnya pas di jalan dengar nyanyi-nyanyi. Percaya saja, percaya saja. Jadi ketika dengar, lihat Tuhan Yesus itu, ya sudahlah Tuhan. Katakan sepatah kata saja. Heran Tuhan saudara. Apa kata Tuhan? Wah, belum pernah kulihat iman sebesar ini di antara semua orang Israel. Justru dari bangsa yang Romawi yang punya iman sebesar ini. Luar biasa, heran Tuhan. Yesus sendiri heran saudara. Percaya kali, imannya luar biasa. Jadi ketika kita saat mendengar firman Tuhan seperti ini, kalau kita sungguh-sungguh Bapak Ibu, amin. Sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan itu. Ini kadang kita tunggu orangnya, kita lihat dulu orangnya siapa. Kalau pendeta yang besar atau bagaimana, baru kita mau sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh dengar firman Tuhan itu, hancur hati, sampai kita merasa seperti begini saudara, seperti pisau yang sudah di leher, sudah diambang, tinggal ditebas saja. Ya. Tinggal ditebas saja, sudah di leher. Tapi katakan sepatah kata saja Tuhan, selamat saudara. Amin. Selamat. Ya. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu dikasih Tuhan. Semenjak menerima firman pengajaran inilah saya terus diajar, belajar untuk menghargai betul firman Tuhan itu saudara. Sebelumnya dengar firman Tuhan justru itulah saat-saat kita, ya entah itu menghayal, entah itu memperhatikan pakaian orang dan sebagainya. Tapi saat kita
Ya, menerima firman pengajaran ini kita diajar untuk sungguh-sungguh menghargai firman. Sebab firman Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Beberapa hari ini saya bergumul ya, bertanya pada Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada jemaat Tuhan, khususnya di penggembalaan tempat ini. Ya, dan Tuhan arahkan saya 3 bulan pertama kita akan saya akan banyak menyampaikan soal iman, saudara. Amin. Soal iman. Kemudian nanti kita akan lanjutkan di pengharapan dan selanjutnya kasih. Karena 3 inilah yang menyempurnakan kita. 3 inilah yang harus terus kita kembangkan. Berproses sampai menjadi iman yang sempurna, pengharapan yang sempurna, kasih yang sempurna. Kalau di dalam ruangan kudus itu kan ada 3 macam alat, ya, ada meja roti sajian berisi manna, disusun 6, 12, 66 Alkitab, saudara, menunjuk firman Tuhan, iman. Firman Tuhan itulah yang membuat iman kita terus bertumbuh sampai sempurna menuju kepada ruangan Maha Kudus. Di situ ada bejana berisi manna, saudara. Itu menuju iman yang sempurna. Kemudian ada juga pelita emas, bentuknya kira-kira seperti itu, saudara. Itu menuju pengharapan ibadah raya. Harus terus bertumbuh sampai sempurna. Di dalam ruangan Maha Kudus itu, di dalam tabut perjanjiannya itu, saudara, di dalamnya tersimpan tongkat Harun yang bertunas. Tongkatnya ini sudah mati tapi bisa bertunas. Itu menunjuk pengharapan yang sempurna. Dan alat yang terakhir dalam ruangan kudus, mezbah dupa emas. Itu menunjuk kasih yang harus terus bertumbuh sampai sempurna. Kasih kita sampai sempurna. Di tabut perjanjian itu, kasih yang sempurna itu ditunjukkan dengan namanya tabut dua loh batu. 2 loh batu itu adalah menuju kasih yang sempurna. Kasih kepada Tuhan, 2 loh batu yang pertama, 4 hukum, dan kasih kepada sesama, 6 hukum, saudara. 2 loh batu kasih yang sempurna. Barulah kita bagaikan mempelai perempuan Tuhan yang siap bersanding dengan mempelai pria surga. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Jadi tema firman Tuhan pada siang hari ini, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, milikilah iman yang kokoh dalam Kristus. Ya, pelan-pelan kita terus belajar ya. Lewat firman Tuhan ini kita terus bertumbuh, belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, kita mau belajar tentang iman terlebih dahulu. Kita baca firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Kolose pertama ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak menggoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayanannya. Ya, sebab itu kamu harus bertekun dalam apa? Iman. Kenapa dikatakan bertekun? Ya, karena lewat ketekunan kita mendengar firman-lah iman kita bisa bertumbuh. Lewat ketekunan dalam mendengar firman-lah iman kita bisa bertumbuh. Karena firman Tuhan katakan iman timbul lewat pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita harus bertekun dengar firman. Bertekun sampai betul-betul iman kita terus mengalami peningkatan. Iman kita ini beda-beda semua, saudara. Ya, makanya ujiannya pun beda-beda. Tapi kita mau terus iman kita dibaharui dari hari ke hari.
sampai iman kita kokoh. Kenapa mempelajari iman ini menjadi satu hal yang penting, saudara? Karena iman ini adalah dasar, bagaikan fondasi agar hidup kita kokoh, tahan banting, saudara. Karena dalam kehidupan kita selalu mengalami berbagai kegoncangan, baik masalah ekonomi, masalah pengajaran-pengajaran di akhir zaman ini, saudara, dan sebagainya. Iman kita terus mengalami pengujian. Makanya iman ini harus kokoh bagaikan tiang fondasi yang kuat, supaya kehidupan kita tidak mengalami kegoncangan. Kapasitas iman kita harus terus di-upgrade, bertumbuh sampai menjadi sempurna, iman yang tahan uji, saudara. Ya, seberapa kadar iman kita masing-masing, biarlah kita sendiri yang menjawabnya. Sudahkah aku mempunyai iman yang teguh? Ataukah aku digoda sedikit saja langsung ambruk imanku, bagaimana? Apakah aku sudah betul-betul memiliki iman yang kuat? Mari terus kita bertanya pada diri kita. Ya. Kita belajar yang pertama, saudara. Pengertian definisi iman di dalam Ibrani 11 jelas ya, ayat yang pertama. Di sini jelas dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi izinkan saya memberikan satu pengertian ya yang saya pahami, saudara, iman ini, saudara. Iman adalah keyakinan yang teguh akan keberadaan dan kuasa Tuhan yang ditandai dengan usaha terus-menerus untuk taat pada firman-Nya itu. Saya memberi pengertian seperti itu, saudara. Iman adalah keyakinan yang teguh, yakin dengan teguh akan keberadaan Tuhan dan kuasanya, yang ditandai dengan usaha untuk terus-menerus taat kepada firman Tuhan. Karena kalau hanya sekedar mulut, saudara, semua orang percaya, beriman. Bisa. Kalau hanya sekedar kata-kata, saudara. Persoalannya kehidupannya justru sebaliknya. Tidak mencerminkan iman yang benar. Iman harus disertai dengan perbuatan, kata firman Tuhan. Supaya iman itu menjadi hidup. Di dalam Yakobus 2 ayat ke-17 ya. Yakobus 2 ayat ke-17. Kita pahami dulu iman ini, saudara. Demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita tanya diri kita, imanku ini sudah ya masih hidupkah atau sudah mati, saudara? Tandanya hidup itu adalah disertai dengan perbuatan. Dan saya definisikan tadi, yaitu usaha terus-menerus, tidak sekali-sekali ya. Usaha terus-menerus untuk taat kepada firman-Nya. Itulah definisi iman, saudara. Ketika kita terus berjuang, percaya akan keberadaan Tuhan, orang yang imannya kuat, saudara, dia percaya di mana-mana ada Tuhan. Di sini Tuhan, di sana Tuhan, di mana-mana ada Tuhan. Sehingga tidak gampang jatuh dalam dosa. Dan terus-menerus bagaikan disertai oleh Tuhan. Orang yang disertai Tuhan itu, saudara, tidak akan berani macam-macam. Wah, ada Tuhan. Sehingga ada pun uang di sini, uang orang atau handphone orang jatuh, saudara. Apalagi kalau handphonenya itu iPhone misalnya, terbaru pula, 20 juta harganya handphone sekarang. Jatuh, tahu kita pemiliknya. Tapi karena kita tak punya iman, aduh bagusan untukku ini daripada aku kasih dia. Nah, iman, saudara. Iman, ketika kita punya iman yang teguh, maka kita takut melanggar firman-Nya, saudara. Amin. Takut melanggar firman. Kenapa bisa takut? Karena merasa memang Tuhan ada. Kita akui keberadaan Tuhan. Banyak orang hanya sekedar percaya, iya memang Tuhan ada. Tapi prakteknya tidak menghargai keberadaan Tuhan.
Tidak takut berbuat dosa. Karena merasa, nggak ada orang kok, nggak ada yang lihat kok, nggak ada yang lihat kok. Padahal Tuhan ada, saudara. Nggak takut berbuat dosa. Kenapa bisa orang nggak takut berbuat dosa? Nggak takut, ya, entah apapun yang dilakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Orang yang punya iman itu langsung Tuhan nalurinya berbicara. Wah, nggak takut kau berbuat dosa. Ada Tuhan melihat loh. Sama seperti lagu anak sekolah minggu tadi kan? Ya. Ingat Tuhan melihat. Kita harus terus memperbarui iman kita, saudara. Sehingga kita ya betul-betul menghargai keberadaan Tuhan. Masa kita tahu Tuhan ada, tapi kita nggak takut melanggar firman-Nya? Itu kan kurang ajar namanya. Amin, saudara. Udah tahu Tuhan ada, tapi berani kita langgar, saudara. Inilah orang-orang yang tidak beriman. Ya, kita lanjutkan dulu pembahasan kita. Fungsi gunanya iman, saudara. Fungsi atau gunanya iman itu apa? Ada 3, saudara. Yang pertama, memampukan kita untuk mentaati firman Tuhan. Iman memampukan kita untuk taat kepada firman-Nya dan juga menolak dosa. Mampu menolak dosa, saudara. Menolak sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Kalau kita punya iman yang teguh, maka kita ya tidak sukar untuk melakukan firman Tuhan ini, untuk taat, saudara. Ketika kita dengar firman Tuhan, berilah dirimu dibaptis. Oh, betul-betul firman-Nya tertulis. Ya Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Seperti itu, saudara. Firman Tuhan mampu kita taati kalau kita punya iman, saudara. Iman. Iman jugalah yang memampukan kita untuk menolak dosa. Ada orang coba-coba tawarkan dosa, tapi kalau kita punya iman, wah, kita mampu menolak itu, saudara. Kuat kita, saudara. Karena sekarang kan banyak tawaran-tawaran yang sebenarnya kita tahu itu melanggar firman. Tapi kalau kita punya iman, maka kita kuat, saudara, untuk mentaati. Bahkan sekalipun firman Tuhan itu sesungguhnya tidak sesuai keinginan kita. Nah, ya. Apalagi kalau soal duit, saudara. Ya kan, sulit kita. Kalau soal berkat bolehlah. Tapi kalau udah berbicara soal uang, sesuatu yang kita kasihi, udahlah korbankanlah itu untuk Tuhan. Aduh, ya mikir kita, saudara. Makanya kita disuruh mencontoh Bapak Abraham. Bapak Abraham disebut Bapak orang beriman. Kenapa dia dikatakan Bapak orang beriman? Karena dia mampu taat pada firman sekalipun bertentangan dengan daging perasaannya, saudara. Tuhan tiba-tiba suruh, persembahkanlah anakmu yang paling kau kasih. Tahu Tuhan. Dia sangat mengasihi Ishak karena udah lama ditunggu-tunggu, saudara. Setelah dikasih Tuhan, tahu-tahu disuruh mempersembahkan. Bagaimana? Ya. Tapi karena dia taat, punya iman, saudara. Kalaupun mati nanti anak ini, aku percaya Tuhan sanggup menghidupkannya kembali. Ada imannya, saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ini guna, fungsi iman yang pertama ya. Memampukan kita untuk taat. Jadi kalau mau taat pada firman Tuhan, ya mari kita perbaharui iman kita, saudara. Terus? Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, ini berat ini, saudara. Meninggalkan tempat yang sudah aman, di situ orang tuanya, di situ hartanya dan sebagainya, tapi dia suruh tinggalkan ke tempat yang dia sendiri tidak tahu bagaimana, saudara. Tapi dia berangkat saja, percaya saja, saudara. Di sini dikatakan karena iman. Imanlah yang membuat kita taat kepada firman Tuhan.
Tanpa iman mustahil kita bisa taat, saudara. Apalagi firman Tuhan ini, wah. Terus kita mengalami proses demi proses. Makin meningkat, makin meningkat, saudara. Ya. Tapi kalau kita mau taat, maka iman kita pasti akan mengalami peningkatan. Kapasitasnya ditambah, diperbaharui, semakin kuat. Ya, semakin kuat. Dan yang kedua, saudara, fungsi guna iman adalah memampukan kita untuk mempersembahkan korban. Iman memampukan kita untuk mempersembahkan korban dengan kerelaan, saudara. Termasuk memberikan persepuluhan, termasuk menunaikan nazar atau janji yang sudah kita ucapkan pada Tuhan, yang sudah kita nazarkan kepada Tuhan. Kadang orang terlalu berani, Tuhan nanti kalau aku ini, ku kasihlah Tuhan ke rumah Tuhan. Tahu-tahu sudah diluluskan Tuhan, dilupa-lupakan, saudara. Nantilah itu. Nah ini bahaya, saudara. Tapi kalau kita punya iman, ya, kita mampu mempersembahkan korban. Kenapa orang mampu berkorban untuk Tuhan? Karena dia punya iman. Berkat yang kumiliki ini, dia yang memberikan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sanggup kita, tidak terikat kita. Ya, sehingga kalau kita pun diizinkan Tuhan mengalami sesuatu yang tidak enak bagi daging kita, seperti Ayub, saudara. Semua diambil, hartanya, kemudian anak-anaknya pun diambil, kesehatannya juga diambil, dan yang paling sakit lagi, cinta daripada istrinya pun hilang, diambil, saudara. Istrinya pun udah gak menghargai dia lagi, saudara. Sakit betul-betul. Tapi dia tetap berserah pada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Enggak langsung mengutuk, saudara. Kalau saran istrinya, wah, itulah kadang-kadang, saudara. Kita sebagai laki-laki harus tetap punya pendirian, integritas. Amin. Di dalam Tuhan. Kenapa Ayub bisa demikian? Karena hari-harinya selalu beribadah. Hari-harinya selalu membangun mezbah kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya untuk dirinya, terhadap untuk keluarganya juga, saudara. Dia doakan semua anak. Mungkin anak-anakku sudah berbuat kelewatan, sudah berdosa pada Tuhan. Dia beribadah, saudara, memohon pengampunan. Haleluya. Kita juga seperti itu. Ketika kita beribadah sungguh-sungguh, sepertinya rasa-rasa kita sia-sia. Sia-sia. Tapi sebenarnya itu semua tercatat, saudara. Ayub kan tercatat semua. Wah, sampai bangga Tuhan. Wah, gak kau lihat setan, hambaku Ayub, demikian saleh dan takut akan Tuhan. Luar biasa, saudara. Mau dipuji Tuhan? Haleluya. Mari terus kembangkan kapasitas iman kita, saudara. Sehingga kita mampu mempersembahkan korban untuk Tuhan. Orang yang ibadahnya benar ditandai dengan korban, saudara. Makanya di Alkitab ini selalu ibadah tidak terlepas dari korban. Selalu, saudara. Dan korban itu menentukan bagaimana cara kita berkorban. Ketulusan hati kita dalam berkorban itu menentukan apakah ibadah kita diterima atau tidak. Banyak orang tidak sadar, aku sudah beribadah, tapi kok hidupku gak diberkati seperti janji Tuhan itu. Berarti Tuhan dusta ini, nggak benar, sia-sia ibadah. Oh tidak, saudara. Firman Tuhan nggak mungkin berdusta, saudara. Sudah jelas tertulis di dalam firman-Nya, ya, ibadah mengandung baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya orang yang sungguh-sungguh ibadah pasti diberkati. Jadi kalaupun belum diberkati, kita cek dulu diri kita.
Sudahkah jangan-jangan ibadahku belum diterima. Jangan-jangan ibadahku belum benar di hadapan Tuhan. Jangan-jangan korban persembahanku belum naik di bubungan bait Tuhan. Belum harum di hadapan Tuhan. Ditolak. Kan ada contohnya saudara. Dua-dua beribadah. Sama-sama bersaudara. Kain dan Habel. Sama-sama beribadah. Sama-sama mempersembahkan korban. Ibadah tidak terlepas dari korban. Tapi masalahnya Kain berkorban ya tidak ditandai dengan darah. Tanda darah, tidak ada tanda korban Kristus kemarin ya disampaikan Bapak Gembala ya. Haleluya. Sehingga tidak diindahkan korbannya saudara. Tidak diterima oleh Tuhan, tidak wangi di hadapan Tuhan, tidak menyukakan hati Tuhan, tidak mengenyangkan hati Tuhan. Kadang kita tidak sadar, ibadah kita belum membuat Tuhan terpesona, belum mengenyangkan Tuhan, masih lapar Tuhan saudara. Padahal murid-murid itu kan terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika mereka dalam perjalanan, ternyata di tengah perjalanan Yesus merasa lapar. Waduh, gak kenyang Tuhan. Padahal di situ banyak mereka saudara. Ternyata yang bisa mengenyangkan Yesus adalah justru perempuan Samaria yang berdosa, yang punya 5 suami dan yang sekarang bersama dia bukan suaminya saudara. Luar biasa. Justru itu yang bisa mengenyangkan dia. Ketika Yesus katakan, ya, makananku adalah melakukan seluruh kehendak Tuhan. Ternyata Yesus lapar. Ketika kita melakukan firman Tuhan, itu sebenarnya tanpa kita sadari sedang memberi makan Tuhan, mengenyangkan hati Tuhan. Kadang-kadang justru orang yang berdosa yang bisa mengenyangkan Tuhan. Karena ketika itu perempuan Samaria dijamah Tuhan, dia langsung menginjil saudara. Haleluya. Satu kampung itu percaya kepada Tuhan saudara. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Luar biasa. Kadang-kadang kita merasa aku ini sudah lama Kristen, udah banyak kali lah gak terhitung aku beribadah. Sudah jauh lah levelku daripadamu, orang berdosa, wahai orang berdosa. Tanpa disadari kita mulai jatuh, mulai jauh dari Tuhan, mulai tidak bisa menjamah Tuhan. Justru yang menjamah jubah Tuhan, justru orang berdosa. Diam-diam dia, ya, di dalam sakit pendarahannya, diam-diam dijamahnya. Tuhan Yesus bilang, siapa yang jamah jubahku? Kata Tuhan. Cemananya guru, ini semua kami banyak di sekelilingmu. Kau tanya pula, siapa yang menjamah jubahku? Bingung murid-muridnya saudara. Padahal maksud Tuhan, soalnya ada terasa keluar tenaga saudara. Ya ternyata langsung perempuan ini mengaku, akulah itu Tuhan. Hai ibu, kau sudah sembuh saudara. Mau sungguh-sungguh menjamah jubah Tuhan? Ya. Jangan kita hakimi orang, jangan pandangi orang, jangan habiskan waktumu untuk lihat-lihat orang, dosa-dosa orang, kesalahan orang. Capek kita saudara, nanti gak diberkati Tuhan kita. Fokus saja pada Tuhan Yesus. Haleluya. Fokus. Supaya kita ditolong Tuhan. Ya. Kadang kita tak sadar gak diberkati karena ibadah kita belum benar. Belum. Anakku, ibadahmu belum sungguh-sungguh kulihat anakku. Belum kenyang aku kau buat anakku kata Tuhan. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi. Perbaiki cara ibadah kita. Perbaiki cara kita berkorban kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, fungsi iman. Membuat kita mengalami banyak mujizat. Iman membuat kita mengalami banyak kuasa ilahi terjadi dalam kehidupan kita.
Hanya orang-orang yang punya imanlah yang akan mengalami tanda-tanda ajaib, mujizat demi mujizat. Kekuatan, kuasa di luar nalar seorang manusia akan terjadi hanya bagi orang-orang yang punya iman, saudara. Makanya suatu saat ada juga firman Tuhan katakan, di desa itu tidak banyak Tuhan mengadakan tanda-tanda mujizat karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Alias tidak ada iman, saudara. Tapi kalau kita memiliki iman, iman itulah yang membuat kita banyak sekali mengalami mujizat demi mujizat dari Tuhan. Makanya yang Tuhan lihat iman ketika ada orang datang kepadanya meminta, adakah iman yang dilihat? Oh, ini punya iman ini, bisa disembuhkan kata Tuhan. Haleluya. Tapi kalau enggak punya iman kita, yang punya ya yang lain entah apa, uang segala macam, itu tidak bisa, tidak mampu menyelamatkan kita. Ya, kita harus terus menambah kapasitas iman kita sehingga kita bisa mengalami kuasa ilahi, hal-hal ajaib, tanda-tanda mujizat daripada Tuhan. Kalaupun saudara dan saya hari-hari ini mengalami mungkin berbagai masalah berat sampai terasa tidak ada jalan keluar lagi, percayalah masih ada Tuhan, Bapak Ibu. Masih ada Tuhan. Paulus sangat yakin di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Dengan yakin dia berkata, ya apa firman Tuhan katakan? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Orang-orang yang memiliki iman, percaya akan penyertaan Tuhan, keberadaan Tuhan, dia tidak akan putus asa, tidak akan gampang kecewa, khawatir berlebihan, saudara. Ya, semua khawatir itu sifat alami manusia, tapi khawatir berlebihan, saudara, ketakutan, saudara. Ini yang tanda-tanda orang nggak punya iman. Ya, Paulus yakin dia segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia di sini siapa? Yesus. Kalau terjemahan Inggrisnya ini, I can do everything through Him who gives me strength. Yang memberi kekuatan kepadaku. I can do everything. Oh, luar biasa. Aku bisa melakukan apapun bersama dengan Tuhan, kata Paulus, saudara. Luar biasa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan. Dia Yesus memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Luar biasa kasih Tuhan bagi kita, saudara. Saya sendiri mengalaminya, luar biasa. Makanya saya pada saat pujian tadi, saudara, padahal pujiannya sukacita, tapi hati saya sangat haru, saudara. Gak bisa saya tahan tangis saya. Kalau sehari-hari saya gak gampang terharu sebenarnya, gak gampang nangis. Tapi kalau udah di dalam hadirat Tuhan, saudara, waduh, sulit saya membendung. Kadang-kadang kalau lagi lagi worship leader mimpin pujian, saudara, harus ditahan-tahan. Kenapa? Karena gak meluber semua. Meluber kalau saya sudah hancur hati, waduh, gak bisa lagi nyanyi, saudara. Mau dilanjutkan pun, mau menyembah saja, mau menangis saja di kaki Tuhan, saudara. Hancur hati, saudara. Terpaksa ditahan-tahan, nanti di rumah diselesaikan, saudara. Iya,
Karena mau jadi worship leader ini kan harus stabil kita kan, suaranya harus stabil, bisa menjaga perasaan. Tapi kalau udah dalam hadirat Tuhan ini kadang tak terbendung. Lagi pujian sukacita pun bisa nangis kita saudara. Haleluya. Iya, tapi kalau kita resapi sungguh-sungguh. Tapi kalau kita sambil menghayal-hayal, ya ini tokoku ini hari Minggu lumayan nih, biasanya banyak orang. Jadi nggak dapat kita menjamah Tuhan saudara, nggak keluar tenaga Tuhan jadinya. Padahal dekat sama Tuhan, dengar firman-Nya, dekat, bersentuhan dengan, tapi nggak keluar tenaganya saudara. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, sekalipun kita dalam dosa, tapi kita sungguh-sungguh hancur hati, dengan rendah hati menjamah jubah Tuhan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Haleluya. Sungguh-sungguhlah beribadah saudara. Perbaiki cara ibadah kita, perbaiki cara kita berkorban saudara. Apain kita beribadah kalau toh sia-sianya rupanya nggak diperhitungkan Tuhan, nggak senang Tuhan rupanya. Kalau memang kita memutuskan ibadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh saja. Sungguh-sungguh berkorban untuk Tuhan. Betul-betul inilah Tuhan, dengan tulus hati aku berkorban kepadamu Tuhan. Karena Tuhan tahu kalau kita setengah hati, mendua hati, ecek-ecek, Tuhan pun jadi ecek-ecek saudara. Dia kayak memberkati aja padahal enggak saudara. Ya. Harus Tuhan serius memberkati kita, amin. Tuhan serius memberkati saudara. Harus Tuhan serius. Syaratnya kita juga serius kepada Dia saudara. Ya. Sekarang pembahasannya dari mana timbul iman. Nah, ini semua sudah tahu ya, sudah sering bolak-balik. Roma 10 ayat 17 ya. Gak apa-apa kita ulang. Roma 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi lewat mendengar inilah timbul iman saudara. Mendengar firman. Sekarang pertanyaan, firman yang seperti apa? Firman yang bagaimana yang harus kita dengar? Titus 1 ayat yang ke-13. Karena banyak firman saudara. Firman yang bagaimana? Demikian firman Tuhan, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi iman yang sehat itu kita dapatkan ketika kita mau menerima firman yang berisi teguran-teguran yang tegas. Itulah firman pengajaran. Serius saudara. Hanya lewat firman pengajaranlah iman kita bisa menjadi sehat. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, apa dia pesankan kepada murid-muridnya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Loh kok enggak Kristen saudara? Jadilah semua bangsa Kristen, orang Kristen. Kok enggak gitu saudara? Kok jadi murid? Karena orang Kristen belum tentu murid, belum tentu mau dengar. Tapi kalau murid adalah orang yang mau mendengar suara gurunya, mau belajar, mencontoh, meneladani gurunya. Itulah kita saudara dan saya saudara. Tuhan mau kita menjadi murid. Murid itu harus banyak dengar supaya timbul iman yang sehat. Dan murid harus mau menerima teguran-teguran yang tegas. Makanya Petrus satu waktu sampai Tuhan Yesus tegas kepada Petrus saudara. Ketika Petrus melihat dari pikiran manusia, memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Oh Yesus langsung tahu. Petrus kan udahlah guru, ditariknya Tuhan Yesus saudara ke samping. Enggak akan terjadi seperti itu guru. Bukan begitu guru. Enyak kau iblis kata Yesus. Kalau kita seperti itu saudara, waduh pindah gereja lah. Kayaknya udah tak bisa lagi, sakit hati aku udah. Keras saudara.
teguran yang tegas. Tapi kalau kita mampu menerima, rendah hati, memang sakitnya minta ampun saudara. Tapi macam mana lagi? Mau kemana lagi kami mau pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang tepat, perkataan dari Tuhan. Udah pergi aja kata Tuhan Yesus. Mau kemana lagi yang pergi Tuhan? Udah benar itu semua. Haleluya. Jadi iman yang sehat itu didapatkan lewat teguran-teguran yang tegas. Banyak orang kadang bilang, oh di firman pengajaran itu enggak ada kasih karunia. Kerjanya menghakimi saja, negur-negur dosa saja. Justru karena sayanglah dikemukakan dosa kita. Tanda gembala sayang sama kita, kalau kita berbuat kesalahan, diingatkan. Jangan langsung sakit hati Bapak Ibu, haleluya. Itu karena dia sayang sama kita, enggak mau nanti keterusan. Ini udahlah nggak mau lagi. Teguran yang tegas pula itu kan yang jelas ya. Tegurlah mereka dengan tegas. Tegas artinya ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tegas saudara. Karena lebih dari itu berasal dari simbolis saudara. Haleluya. Iman timbul dari pendengaran. Sebagai murid Tuhan harus banyak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar tapi harus dengan teliti mendengar. Ibrani 2 ayat 1 ya, supaya tidak terbawa arus. Karena sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan Bapak Ibu. Jujur aja ya, tidak semua pemberita-pemberita Tuhan apalagi di akhir zaman itu tulus menyampaikan firman Tuhan. Kadang ada maksud-maksud terselubung. Zaman sekarang banyak, zaman dulu aja ada, zaman Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan dengan maksud-maksud terselubung. Makanya kita ya, sistem Tuhan adalah sistem penggembalaan. Bukan dari comot sana comot sini, nanti nggak tahu kita siapa itu. Bagaimana kehidupan yang memberitakan firman Tuhan itu. Tapi kalau dalam penggembalaan saudara, ya semua apa adanya. Terus terang terus saudara. Hari-hari ini banyak guru-guru palsu saudara. Kan Tuhan Yesus katakan ketika murid-murid tanya kan, guru apa nanti tanda kedatanganmu? Langsung Tuhan jawabnya, pada hari-hari terakhir akan banyak terjadi. Coba ya supaya enggak keliru ya, Matius 24 ya kalau nggak salah. Coba ya, Matius 24. Apa perikopnya? Khotbah tentang akhir zaman. Ya. Ayat yang ke-3. Permulaan penderitaan. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, langsung Yesus memberikan jawaban, tandanya bahwa Tuhan Yesus mau datang akan terjadi banyak benci Tuhan sama penyesatan saudara. Makanya ngeri juga jadi menjadi guru ini saudara. Karena kita dituntut lebih berat. Sempat salah gawat saudara. Sampai ada firman Tuhan katakan jangan ada orang diantaramu banyak jadi guru. Karena nanti dituntut lebih berat. Kok ajarkan kayak gini? Padahal gak ada firman Tuhan katanya. Dimarahi nanti saudara. Marah Tuhan. Udah bagus ikatkan aja batu kilangan. Campakkan aja itu ke lautan yang terdalam. Daripada menyesatkan salah satu aja Tuhan marah kali saudara. Satu orang aja disesatkan Tuhan marah. Ini langsung ribuan bola disesatkan. Waduh, gak bisa kita bayangkan bagaimana marahnya Tuhan, murkanya Tuhan. Gara-gara pengajaran oleh seorang ya yang sudah punya kapasitas yang besar,
tapi akhirnya dia menyesatkan banyak orang. Ini bahaya, saudara. Bahaya. Karena langsung ribuan disesatkan kan. Marah Tuhan. Satu aja Tuhan marah. Ini ribuan disesatkan. Bagaimana lah murkanya Tuhan ini, saudara. Ngeri. Makanya kita domba-dombanya Tuhan, tempat yang paling aman adalah masukkan kandang, masuk kandang, saudara. Itulah penggembalaan. Karena di dalam kandanglah kita akan menerima makanan yang sehat, stabil, rutin dari waktu ke waktu. Dan kita bisa makan di palu. Makanya Yesus diletakkan di dalam palu supaya kita bisa makan tubuh dan darah Yesus, daging Yesus, supaya kita bisa masuk kerajaan sorga, saudara. Kita harus mau menjadi domba yang tergembala. Amin. Tergembala artinya masuk kandang, saudara, masuk kandang. Penggembalaan itu sistemnya Tuhan, bukan saya buat-buat itu, saudara. Makanya Tuhan katakan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mengikut aku. Kenal, saudara. Sehingga kalau sudah menjadi domba yang masuk kandang penggembalaan, ketika mendengar suara asing, wah, bukan, lain. Lari, saudara. Haleluya. Haleluya. Udah bisa nanti saudara bedakan, ini enggak benar ini. Enggak benar ini. Karena sudah di dalam kandang penggembalaan rutin memakan ya makanan yang disediakan oleh gembala, rutin. Diulang-ulang, memang dalam penggembalaan gitu pula, saudara, diulang-ulang. Orang yang nyampaikan kan gitu juga kan. Dia lagi. Kalau enggak penggembalaan, saudara, kan putar-putar terus dari mana-mana. Ya kan? Jadi fresh itu selalu. Padahal itu camilan. Bisa sakit perut. Mencret karena tak dari mana-mana, saudara. Karena saat dari Papua tiba-tiba dari sini bingung perutnya, saudara. Semua masuk. Tapi memang dalam kandang penggembalaan itu rutin dia. Nasi, besok nasi. Tapi nggak akan bosan lah kita makan nasi. Haleluya. Masa bosan makan nasi, saudara? Gitu juga firman yang disampaikan Bapak Gembala kita. Dukung terus supaya ada pembukaan yang segar, saudara. Terus iman kita kuat, nggak loyo, saudara. Kita perbaharui, kalaupun ibadah kita ya belakangan ini tak terbilang lah, tapi terus kita mau belajar, berjuang terus dari waktu ke waktu, saudara. Yeskel 20 ayat 37. Cepat saya sedikit lagi, saudara. Demikian firman Tuhan. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke dalam kandang dengan menghitung kamu. Mau masuk kandang? Amin. Harus, saudara. Kenapa? Karena hanya yang masuk kandang yang dihitung. Bagaimana mau menghitung di luar-luar sana, saudara, domba-dombanya berceceran kemana-mana, saudara. Biarilah situ, yang masuk kandang ini yang dihitung. Amin. Amin. Kan memang yang masuk kandang yang bisa dihitung. Masuk dulu. 1, 2, 3. Seorang demi seorang. Memang itu pula di sini, saudara. Enggak sekali banyak masuknya, saudara. Seorang demi seorang memang, saudara. Dari lahir pula itu, lahir Gerson seorang. Lahir Sophia seorang. Seorang demi seorang, betul, saudara. Memang masuk kandang kita, karena hanya yang di kandang yang dihitung, saudara. Hanya yang masuk kandang yang dihitung, saudara. Kalau yang di luar itu enggak dihitung Tuhan, saudara. Mazmur 87 ayat yang ke-6. Ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Ya, terus Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, ini dilahirkan di sana, Sela.
Ya, Sion artinya tempat gunung Tuhan, firman pengajaran. Hanya orang-orang yang mau jadi murid yang bisa menerima pengajaran. Karena memang ya pengajaran itu sifatnya ya membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam. Kepada guru, saudara, belajar terus. Makanya gak enak sama Bang Abram itu, kayak kuliah saudara, firmannya. Macam belajar saudara. Kurang lawak-lawaknya. Tapi itulah saudara, ini ada kaitannya. Semakin kita menjadi murid, kalau kita mau terus banyak dengar-dengar firman Tuhan, maka percayalah kita pun akan semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Mengenal lebih dalam. Makanya ini hubungannya, iman ini hubungannya dengan pengenalan kepada Tuhan, saudara. Ini masih dasar loh iman. Iman kan masih fondasi. Inilah terus kita belajar 3 bulan ini ya, doakan supaya Tuhan terus membukakan rahasia firman-Nya. Nanti kita akan pelajari di waktu ke depan. Iman yang benar itu akan menjadikan mata hati kita terang, saudara. Amin. Ternyata orang-orang yang tak punya iman itu gelap mata, saudara. Gelap mata, ngeri lah. Tapi nanti kita akan bahas, tidak ada waktu lagi. Tapi hari ini yang perlu saudara dan saya ingat, camkan, milikilah iman yang kokoh dalam Kristus. Kita sudah belajar iman, definisi iman, ya, keyakinan yang teguh akan keberadaan dan kuasa Tuhan. Juga fungsi iman ada 3, memampukan kita taat dan juga memampukan kita mempersembahkan korban, dan yang ketiga membuat kita mengalami banyak mujizat. Ya, kita harus punya iman, saudara. Terakhir sekali, saudara. Paling terakhir. Minta maaf, saudara, minta maaf. Tujuan iman. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Ini terakhir, tidak saya panjang lagi. Tujuan iman. Kenapa kita harus punya iman? Inilah tujuannya, saudara. 1 Petrus 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, jadi bersyukurlah saudara beriman kepada Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain, saudara. Akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena dia sendiri Bapa, Tuhan, saudara. Jadi tujuan kita punya iman supaya kita selamat jiwanya. Jiwa kita ini yang perlu selamat. Makanya Tuhan suruh kita jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa bukan mesti, ya. Firman Tuhan katakan bukan untuk jadi Kristen, tapi supaya mau jadi murid. Murid mau dengar firman Tuhan. Gak banyak orang tahan dengar firman seperti ini, saudara. Sekalipun Kristen, minta maaf. Hanya kasih waktu 15 menit. Lebih dari situ kami keluar beli sate. Gak sanggup kami dengar firman Tuhan. Perkataan ini keras, siapa dengar? Ya, tapi kalau saudara mau jadi murid, 2 jam pun saudara tahan. Kenapa? Karena merasa ini kebutuhanku. Ini menyangkut keselamatan jiwaku. Kalau aku tak mengkonsumsi ini, jiwaku tak selamat. Dan iman ini membuat kita juga semangat untuk menjangkau jiwa, saudara. Wah, gawat dia kalau belum terima Yesus, masuk neraka nanti kawan ini. Jadi kita coba-coba juga bagaimana caranya ya supaya bisa sampai firman ini ya. Begitu, saudara. Karena bagaikan merampas mereka dari api. Itulah. Ya. Jadi tujuan kita iman adalah supaya jiwa kita selamat. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Engkaulah yang menciptakan segala-galanya. Oh, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita nyanyikan pujian bersama-sama. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima
sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Dari awal lebih sungguh kita naikkan pujian bersama-sama. Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan dan Allah kami. Kau layak Tuhan, layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada. Kami yakin dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali lagi, Hosana. Saya serahkan pelayanan selanjutnya kepada Bapak Gembala untuk perjamuan pada siang hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. berjuang untuk memiliki iman yang hidup, yaitu iman yang dibarengi dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan sesungguhnya adalah iman yang mati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan kami akan lanjutkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus ya Tuhan. Tambah-tambahkan terus iman kami Bapa, supaya setiap kali kami beribadah kepada Tuhan, ada mujizat terjadi di dalam kehidupan kami. Betapa hebat kuasa-Nya bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita angkat lagi satu pujian, tambahkanlah imanku ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita mohon kemurahan Tuhan untuk terus tambah-tambahkan iman percaya kita. Sebab iman itulah yang sanggup mengalahkan dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Tanpa iman, sia-sialah kita mengikut Tuhan. Sia-sialah kita menyebut nama Tuhan. Iman harus dibarengi dengan perbuatan nyata. Haleluya. Haleluya. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan. Haleluya. Setiap kata firman
perlukan. Bahkan apa yang kami perlukan, Tuhan lebih tahu Bapa. Oleh sebab itu biarlah kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan. Kami berharga di hadapan Tuhan. Bapa, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Biarlah lewat itu kami semakin betul-betul menyatu dengan Engkau. Kamilah tubuh-Mu, Engkaulah kepala di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari saudara, saya undang pelayan Tuhan untuk tampil ke depan mengangkat tubuh dan darah Kristus. Kita akan menerima tubuh dan darahnya. Haleluya. 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 Biarlah berkat Ilahi turun atas roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan dibagikan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Haleluya. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan. Kita angkat lagi pujian ini. Haleluya. Percayai setiap